Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya yaitu mengenai perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat yang ke-8. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Demikianlah bacaan firman Tuhan dan selanjutnya. Bapak Ibu, dari bacaan ayat ini terdapat inti daripada masalah di sini, yaitu di sana ada satu keadilan, ya, di sana ada satu berbicara mengenai kerajaan surga, dan di sana berbicara mengenai iri hati. Ada seorang tuan yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Maka pagi-pagi benar dia mencari pekerja, didapatilah antara jam 5 sampai jam 6 pekerja-pekerja yang kuat itu untuk bekerja, dan dengan janji dia bekerja 1 hari dengan upah 1 dinar. Ya, di sini bekerja sekitar 10 jam. Lalu tuan itu terus berulang-ulang mencari pekerja sampai 4 kali di sana, yaitu kira-kira pukul 9 pagi ia keluar dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Lalu jam 12, jam 3, dan yang terakhir adalah jam 5. Jadi orang ini bekerja cuma 1 jam saja. Setelah pengupahan dilakukan, si tuan ini menyuruh yang masuk bekerja dari jam 5 disuruh bayar dulu. Masuk terakhir, ternyata dikasih 1 dinar. Ya, mungkin pekerja ini terkejut, ya. Kalau kita baca ayat yang ke-7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi orang yang bekerja 1 jam ini, dia terserah kepada tuannya. Dia berserah, tuannya itu mau gaji dia berapa. Ya, dia tidak tahu lagi, karena keluarganya harus butuh makan. Ternyata tuan ini ngasih 1 dinar. Nah, inilah yang disebut anugerah untuk pekerja ini. Nah, tentu pekerja yang dari awal itu dia berpikir akan mendapat gaji yang besar, karena yang bekerja 1 jam aja dapat 1 dinar, apalagi saya yang bekerja 10 jam dari antara jam 5 sampai jam 6, ya, sampai sehari. Ternyata tuannya ngasih gaji 1 dinar. Lah, disinilah dia bersungut-sungut merasa tidak adil, ya. Lalu tuan ini tidak memberitahukan kepada pekerja yang masuk dari awal ini, ya, yaitu suatu kritik, tapi kritik membangun dengan cara seperti ini, berkata seperti ini, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah, lalu dijelaskanlah ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Nah, inilah ayat 16 ini yang agak menohok, ya, tetapi juga merupakan nasihat. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah,
di sini sebetulnya memberitahukan kepada pekerja yang dari awal ini, kenapa sih kamu murah hati? Kenapa sih kamu iri hati? Harusnya kan kamu murah hati. Kamu bisa melihat orang-orang yang tidak mendapat pekerjaan dan aku pekerjakan, dan aku kasih upah yang sama dengan kamu, sehingga anak-anak dan istrinya bisa makan kenyang. Harusnya bersuka cita seperti itu. Lah ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ayat ini memberikan nasihat kepada kita. Mari kita memberikan hati kita, memberikan hati seperti Tuhan ini. Kalau memang di sini berbicara tentang soal kerugian, yang dirugikan adalah si Tuhan ini. Ya, si Tuhan ini yang bekerja penuh hanya beberapa orang saja, ya, yang digaji 1 dinar. Tetapi yang lainnya dari jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, ya hanya bekerja beberapa jam, ya digaji penuh oleh Tuhan, karena Tuhan ini sangat berbelas kasihan. Ini mendidik kepada kita ini ada di posisi mana? Apakah kita ada di posisi yang menjadi berkat, ataukah kita ada di posisi yang bersungut-sungut, tidak suka kalau melihat orang lain terberkati, tidak suka kalau ada orang lain yang bersuka cita karena memperoleh berkat itu. Ya, harusnya pekerja yang dari awal ini bersuka cita karena satu, dia bisa menyelesaikan pekerjaan tuannya dengan baik, dan yang kedua, karena dia bekerja dari awal sehingga bisa menjadi berkat juga bagi teman-temannya yang bisa bekerja 1 jam saja, sehingga temannya juga mendapat upah 1 dinar. Dia harusnya bisa bersuka cita, sehingga dia bisa memberkati tuannya dan menjadi berkat bagi sesamanya yang bekerja hanya 1 jam, sehingga pekerjaannya bisa selesai tepat pada waktunya. Ya, biarlah bacaan ini memberkati kita, dan biarlah bacaan ini, kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Kita memiliki hati seperti Tuhan ini, ya, yang memperhatikan orang yang tidak bisa makan, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini adalah berbicara mengenai anugerah keselamatan. Kita yang sudah dari awal, ya, diselamatkan terlebih dahulu oleh Tuhan, maka kita harus bekerja keras untuk Tuhan, dan bekerja keras juga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lainnya. Sehingga harusnya kalau jiwa-jiwa yang lainnya itu mendapat keselamatan, ya, kita ikut bersuka cita karena kita bisa melakukan pekerjaan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita juga memiliki andil untuk menyelamatkan teman-teman kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat. Dan saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian, yaitu satu pujian agar kita menjaga hati kita dengan benar. Haleluya. Ajarku menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku,
terima kasih dengan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kami hidupi untuk hormat dan kemuliaan Bapa, sehingga kami menyenangkan hati Bapa dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar hari ini. Biarlah kita terberkati semuanya. Bersama Tuhan Yesus Kristus kita tetap semangat. Amin.